Rami dapat dapatkan dalam masyarakat orang minum muhid dia berwudu. Yang kiban dapat dapatkan hukumnya. Jadi baca dulu. Jadi manusia ke nama makhluk. Bukan tak mana makhluk. Jadi mandung buatnya urusan Allah Taala. Termasuk berpegakan hawa nafsu iblis yang kamu buat Allah Taala yang nak mandung. Tapi apa faedah ke ciptakan hawa nafsu, ciptakan iblis, pilihan ke ciptakan orang kafir, yang ciptakan orang mukmin. Ada alat orang kafir pun hanya bertuji buatnya ni dipudah tengok agak betulan neraka hai tenje. Tadi pertanyaan taknya dengan kuayah Pepaedah Allah Ta'ala menciptakan manusia-manusianya. Ladung menciptakan kafir, ladung menciptakan Islam, diciptakan iman, padahal ubena gerak mandung gerak Allah Ta'ala. Ciptakan jin. Munya itu pedro jih ciptakan jin kau hendak galak bahawa jih ke jin. Pakon hang ciptakan lun Allah Ta'ala berji ke nabi. Pakon hang ciptakan lun mentang berji ke malaikat. Apa gak faedah gak ciptakan manusia-manusianya. Maka menyelagainya jawaban ji karena badum gerak-gerak Allah Ta'ala. Semayang sepo gerak-gerak Allah, kudrah Allah Ta'ala. Nya menyelagainya pertanyaan payah terjawab dengan tabu ayat Allah Ta'ala. La yus'alu amma yuf'alun wa hum yus'alun. Bek sagai-sagai gata tanyong butlun. Pakang ku pegat nyo, pakang ku pegat je. Pakang ku ciptakan orang kafir nyo berkafir. Awaknya hendak setuju. Bek kata yang tayang. Wa hum yus'alun. Lun yang pantas temanyong bawakah bak lagian. Berarti nyo lagian pertanyaan payah terjawab gekenju ke Allah Taala bek sagai-sagai katanyong pu yang lun pubut. Gata akan lun tanyong pu yang gata pubut. Bek bacut-bacut tayang pakon Allah Taala gak ciptakan lun Islam. Pakon Allah Taala hang ciptakan ubina manusianya mandung Islam. Peka ciptakan orang kafir. Ada mereka kepu Allah Taala gak ciptakan neraka gebegek surga mandang kanjut. La yusalu amma yaf'alun. Bek sagai gata tanyong pu yang lun pubut. Wa hum yusalun. Lun yang pantas tanyong bakwa gata. Ma ubena but ubena gerak tanya mandum gerak Allah Subhanahu wa taala. Cuma pakon bakbut ibadatnya giu bangsakan bahawa nyambut iradah kudrah Allah Taala. Tapi menyotanya but maksud hanggebi bangsa getanya kepada but Allah Taala. Alasan untuk memberi adab. Makna dipa apabila terpegah ya Allah ya Tuhanku lun kalun pubut maksiat. Kondron yang pubut ya Allah lun, maka Allah gepegah konkah tukang pubut tapi lun. Gata hana iradah, gata hana kudrah, ubena iradah ubena kudrah, bandum kudrah lun. Hana memberi bekas bah makhluknya. Tapi menyogetanya tak mengaku pu masjid Allah. Maka Allah hang gepegah bahawa nyambut ganyan. Empo masih menyebut ibadat giu bangsa sepabut but Allah. Menyebut masjid sepabut but draw. Pakon hanggebi bangsa but masjid but Allah pada hainyan pubut Allah juga. Karena miota bangsa terpegah yang masjidnya kolon, tapi kudrah Allah yang berbuat masjid. Maka Allah geken pe hana ruhlun. Cik memang but draw ji. Tapi menyota-nyota bangsa kepada but masjid kepada draw, ya Allah ubena kebaikan yang lo lakukan semua dengan kudrah hadron, semua dengan iradah hadron, tapi perbuatan maksiat yang lo lakukan yang cik salah hadron ya Allah. Maka Allah jawab, but maksiatnya lon cik pebut, but maksiatnya lon juga bergerak. Maka inan undang-undang ji legetanyo wajib beriman bahawa ubena but ibadatnya adalah but Allah. Ubena but maksiat giu bangsa getanyo kepada roh, hanggebi bangsa kepada Allah karena
memberi adab. Ha yang bom kampung berarti menyo peteam menan yang berarti yang kelagi berah benar. Bek tanyong sagai tata manyong sesuatu yang hang gebi tanyong oleh Allah Taala. Yang kana but Allah. Pakon Allah diciptakan lemua put boh kaki, pakon manok dua boh kaki, ada medih ge balik. Nyan hanapat tanyong lagi dia. Ha nya jawaban ji la yusalu amma yaf'alun wa hum yusalun. Jangan kamu tanyakan sesuatu yang saya perbuatkan, sedangkan apa saja yang kamu perbuatkan dalam dunia ini saya akan menanya. Mandu tanya bu tanya dalam dunia. Mandu pertanyaan yang kedua yaitu tentang istilah-istilah yang sering kita dengar dalam lingkungan Dayak, yaitu tentang ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Yang menjadi pertanyaannya adalah di manakah letak perbedaan antara ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin? Mohon pencerahannya. Jadi perbedaan ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Pernah sering kita tanya, bahkan tanya menatakan ayat kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawun. Di mana perbedaan ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin? Ini kita berikan umpamanya saja ataupun tamsilannya saja, bukan takrif satu persatu. Seumpama kita tidak mengetahui yang bahawa besok hari Selasa ada terjadi majlis taklim besar di Lamno. Tidak kita ketahui. Kemudian ada seseorang mengkhabarkan berita kepada kita yang bahawa dia membawa berita menyatakan besok ada terjadi majlis taklim sangat besar di Lamno. Kemudian dia menampakkan bukti. Ini bukti areanya besok. Maka sudah kita yakin dengan beritanya, kita percaya kepada orang yang membawa berita tersebut, maka sudah dinamakan ilmu yakin, bukan dan. Kalau kita tidak percaya kepadanya, itu masih dan. Bukan tingkatan ilmu. Ini sudah dinamakan ilmu yakin apabila kita sudah percaya bahawa berita itu benar. Kemudian besok, hari Selasa, kita menuju kepada tempat majlis yang diberitakan oleh seseorang yang kemarin. Sesudah sampai kita ke pintu gerbang, kita lihat ada orang yang mengajar, ada orang yang belajar. Itu sudah majlis, sudah beramai-ramai orang, sudah kita lihat, maka itu dinamakan dengan ainul yakin. Mananya mata yang meyakini. Kalau kemarin cuma ilmu yakin, ilmu yang sudah yakin. Kalau sekarang hari ini sudah ainul yakin. Kemudian kita buka pintu gerbang, kita masuk ke dalam masjid, kita duduk di dalam majlis itu dinamakan dengan hakul yakin, benar-benar meyakini. Ini bedanya ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Maka tiga, walaupun itu martabat, maka ilmu ada tingkatan ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Seperti kita di dalam dunia, masalah akhirat, adakah ainul yakin? Adakah hakul yakin? Belum sampai. Ilmu yakin. Karena ainul yakin itu sudah memandang, sudah melihat. Hakul yakin, kita sudah berada dalam tempat majlis. Nah, itu perbedaan di antara kata ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Kami mendapatkan
dalam masyarakat orang minum muhid dia berwudu. Yang kiban dapat dapatkan hukumnya. Kah. Kah. Di pertanyaan banyak kesalahpahaman perempuan yang datang haid ataupun nifas dalam masyarakat kita tentang masalah hukum berwudu bagi wanita yang sedang haid. Hukum berwudu bagi wanita yang sedang haid itu hukumnya adalah haram. Bahkan tidak dianjurkan. Dan tidak sah wudunya. Tapi ramai lagi tanya urinang wudu, urinang muhid, wudu. Watai kutika jata gunbu, ipegah bahwa watai jata gunbu tunat urinang hidnya wudu. Watai kutika pajuh bu tunat urinang muhidnya berwudu. Tidak haram hukum berwudu bagi perempuan yang haid. Yang sedang haid urinang hukum wudu haram. Yang sedang menifas urinang yang wudu juga haram. Karena getanya salah paham. Salah paham empat salah paham. Urinang getanya urinang muhid, giakih batidra urinang yang mujunub. Urinang yang sudah mujunub hana gemano ile, maka disunatkan bagi urinangnya untuk wateta gunbu pekerjaan-pekerjaan rumah untuk berwudu, dianjurkan disunatkan. Waktu makan disunatkan untuk berwudu. Sedangkan takias perempuan yang sedang haid dengan jenabah tidak ada makis-makis alih. Yang betul pun takias orang inang yang katur puntung daripada haid tapi belum mandi itu boleh dikiaskan dengan orang yang jenabah. Tapi kalau dia sedang haid, bagaimana wudunya? Haram karena ulau-ulau. Memang dia sudah mengetahui bahwa dia tidak bisa suci karena dia sedang datang haid. Berwudu sama seperti orang yang sedang berhubungan intim berwudu, sah enggak? Yang sedang, bukan yang sudah. Yang sedang berhubungan intim dia melakukan, yang sedang berhubungan intim sedang melakukan wudu, itu ulau, maka haram hukumnya. Begitu juga perempuan yang sedang haid. Hukum berwudu adalah haram. Sedangkan apabila perempuan itu sudah terpontong haid tapi belum mandi, maka dianjurkan sebelum mandi apabila dia mau makan hendak dulu berwudu. Paham, Bom? Nyampe salam pom. Pegah apa masyarakat? Hana sunat berwudu apabila kitanya sedang haid. Memang hansah ulau sama lagi sedang orang berhubungan intim dia wudu. Begitu juga bahwa wateta mano lagi tanya. Puna wajib pusapat apabila yang katakoh watai kutika mujunub takoh cuma dianjurkan hanggebi puluh nya. Uke katanya segala gede ta mano junub. Tapi apabila kaduruh kedroji ataupun memang katakoh lagi tanya, apakah na wajib pusapat nya watai tanya mano? Tidak. Ana wajib, na dianjurkan juga tidak. Maka besalah hukum. Itanya ini karena haji koh dan apabila duruh berarti cok nya pusapat mano pubasah mano. Maka ji inan lagi tanya memang hana gebi pinah pada anggota tubuh sebelum tanya mano junub. Karena tertakutkan menyokong Imam Al-Ghazali, tertakutkan bahwa kembali ia dalam keadaan jenabah. Itu ilmu tasawuf, kalau ilmu fiqah. Kalau ilmu fiqah dianjurkan bak katanya bek tapueh. Menyuka tapueh, apakah wajib pusapat? Tidak. Ada wajib le pengimpun. Bak jeut. Halaga urinang mahir kadang sugot Nabi pernah dianjurkan Nabi untuk sugot Aisyah, watai kuduka Aisyah sedang haid, masugut pasti putuh urinang payang. Tanda ji menunjuki nyan pernah pesapat li Aisyah. Tidak. Memang wajib pesapat nyan, berarti Aisyah kagak pesapat bandum.
Maka ji tayo pegah apa masyarakat bek salah mufhum dalam bidang agama. Hukum berwudu orang haid haram. Ulau-ulau. Nya kau ulau-ulau. Kai tepu ji hantu ci dia putu. Dia putu ci. Ma menyauri nang ka putu haid, dia mungkin suci. Orang tidak orang tengah hubungan intim imu wudu, mungkin suci. Han lagi keung kuah haid bersih lagi apa? Tiblah tung ismayang, tiblah kilok jaro lampung gong. Nak naimat iu tu. Hana. Nya menancit. Dia kedai.